Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Kolak Ramadan, kajian online aktif Ramadan Ipari Kemenang Kendal. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat Kolak Ramadan yang kami muliakan, dalam surat Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya bahwa dalam diri Rasulullah sungguh-sungguh terdapat suri tauladan yang mulia. Akhir-akhir ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sangat sedikit sekali yang bisa dijadikan contoh. Memberi contoh gampang, tapi dijadikan contoh sangatlah sulit. Oleh karena itu Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Nah, untuk dijadikan suri tauladan ini tentunya tidak sembarangan, karena dalam diri Rasulullah pasti mempunyai nilai lebih. Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tapi di dalamnya Nabi Muhammad bukan seperti orang biasa. Kalau ayam tidak bisa meniru yang namanya kambing, juga begitu sebaliknya. Kambing tidak bisa meniru ayam. Begitu juga manusia. Manusia tidak akan bisa meniru malaikat. Malaikat pun juga tidak akan bisa meniru manusia. Maka pantaslah kalau Nabi Muhammad dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Karena Nabi Muhammad manusia biasa. Maka manusia mencontoh manusia pas, sangat pas. Sahabat Kolak Ramadan yang kami muliakan, Muhammad dijadikan suri tauladan ada dua nilai lebih. Yang pertama, karena Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tentu saja tidak lepas dari kesalahan. Begitu juga kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Itu pas kalau dijadikan contoh. Nabi Muhammad menikah, kita juga menikah. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Yang kedua, Nabi Muhammad menjadi yang terbaik di dalam segala situasi. Kalau kita seorang saudagar, Nabi Muhammad juga berjualan, berdagang. Kalau kita seorang politisi, Nabi Muhammad juga pintar mengatur strategi perang. Kalau kita sebagai seorang mubalik, Nabi Muhammad juga menyampaikan risalah alias berdakwah. Sahabat Kolak Ramadan yang kami muliakan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tiga saja sebagai contoh tauladan bagi kita. Yang pertama yaitu akhlak Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah setelah sholat tiduran di serambi masjid, dan datanglah seorang kafir yang membawa pedang yang sejak lama ingin membunuh Rasulullah. Setelah membawa pedangnya, lalu dihunuskanlah pedang ke dada Rasulullah. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang akan menolongmu?" Jawab Rasulullah, "Allah lah yang akan menolong saya." Mendengar jawaban itu, orang kafir tersebut lalu apa? Gemetaran, sehingga pedang yang ia bawa jatuh tidak terkendali ke tanah. Dengan begitu, apakah langsung Rasulullah berbalik menyerang? Tidak. Rasulullah memaafkan orang tersebut. Itulah salah satu kelebihan Rasulullah, akhlaknya yang mulia. Wa innaka ala khuluqin azim. Yang kedua kalinya, Rasulullah adalah sebagai pengayom, sebagai orang yang pandai mengayomi semuanya. Tidak pernah dalam dakwahnya Rasulullah memeras, Rasulullah memaksa, bahkan Rasulullah
memberikan sesuatu kepada seorang yang ia dakwai. Dengan akhlaknya lah Rasulullah berdakwah dengan orang yang ia jumpai. Sahabat Kolak Ramadan yang saya hormati, yang ketiga yaitu apa? Dengan cara beribadahnya. Suatu ketika istri Rasulullah, Dewi Aisyah, akan tidur melihat Rasulullah sedang beribadah, melakukan sholat. Lalu di tengah malam Siti Aisyah terbangun melihat Rasulullah sedang sholat lagi. Lalu Siti Aisyah tidur lagi. Setelah kemudian begitu lama terbangun lagi Siti Aisyah melihat Rasulullah sedang melakukan sholat lagi. Ditanyalah Rasulullah oleh Dewi Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau surga sudah dijamin, kesalahan sudah diampuni. Lalu mengapa engkau beribadah begitu giat?" Jawab Rasulullah apa? Jawab Rasulullah, "Saya adalah hamba Allah dan saya sangat senang apabila disanjung sebagai hamba yang senang bersyukur. Afala uhibbu an akuna abdan syakuro." Sahabat Kolak Ramadan yang kami muliakan, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.